Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah sistem bidang tenaga. Bersama saya di sini Siman Benedikta Nama di 22504 2014. Saya Budi Setiawan di 22504241 Saya Muhammad Fikri Febrian dengan NIM 2504241 Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video bagaimana cara membongkar, merakit, lalu menganalisis dan menjelaskan beberapa cara kerja dan juga komponen dari transmisi 5 percepatan. Yang pertama kita akan membongkar untuk bagian transmisi. Yang pertama adalah untuk transmisi yang bagian atas terlebih dahulu. Kita buka untuk bagian sampingnya. Lalu buka untuk bagian yang untuk transmisi mundur atau reverse. Mungkin untuk ini belum diambil deh. Ini untuk pembukaan housing transmisinya itu seperti itu dulu. Dan akan dilanjutkan untuk menganalisis bagian-bagian lainnya. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Siman Benedikta Nama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari transmisi 5 percepatan. Yang pertama-tama yaitu kondisi pada saat uji netral. Ciri pada saat kondisi uji netral yaitu dari poros input, lalu di bagian poros outputnya kita bisa lihat gear 1 ini tidak terhubung ke counter gear manapun, dan cirinya dapat kita lihat seperti ini. Saat hub sleeve ditahan ini bisa dilihat kalau outputnya ini tidak ikut berputar. Berikut adalah kondisi di mana
gigi saat posisi gigi netral. Selanjutnya yaitu adalah posisi saat percepatan gigi 1. Di sini bisa kita lihat gigi 1 akan terhubung dengan counter gear. Bentar. Selanjutnya yaitu pada saat dimana posisi percepatan gigi percepatan 1. Pertama yaitu dari input shaft bisa kita lihat bahwa main gear 4 akan terhubung dengan counter gear 4 yang berada di bawah sini. Lalu kemudian counter gear 1 yang ini akan terhubung dengan, makanya yang di bawah sini counter gear 1 ini akan terhubung dengan main gear 1. Berikut adalah contohnya pada saat kondisi di percepatan 1 saat berputar. Selanjutnya yaitu pada saat kondisi gigi percepatan 2. Pertama itu dari input shaft akan terhubung ke main gear 4. Yang bagian ini main gear 4. Lalu akan terhubung ke counter gear 4. Lalu dari counter gear 4 akan terhubung ke counter gear 2 yang mana ada di bagian bawah sini. Mungkin tidak dapat terlihat dengan jelas. Lalu kemudian akan terhubung dari counter gear 2 akan terhubung ke main gear 2. Ini adalah main gear 2. Kemudian dari main gear 2 akan terhubung ke synchronizer hub. Dari synchronizer hub akan terhubung ke synchronizer cone, yaitu bagian ini, synchronizer cone. Kemudian dari synchronizer cone akan terhubung ke synchronizer ring. Berikut adalah synchronizer ringnya. Dari synchronizer ring maka akan terhubung ke synchronizer pin. Berikut adalah synchronizer pinnya. Ini adalah kondisi terhubungnya seperti ini. Lalu pada saat terhubung maka hub sleeve akan terhubung ke bagian clutch hub yang ada di bagian bawahnya ini, di sebelah sini. Lalu setelah itu akan keluar ke poros output. Berikut adalah cara kerjanya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah pada kondisi gigi percepatan 3. Kurang lebih sama, penjelasannya kurang lebih sama seperti tadi, yaitu fork sleeve ini akan memindahkan dari hub sleeve ini ke apa ini namanya itu adalah synchronizer cone, yang mana dari synchronizer cone ini akan terhubung ke synchronizer ring juga di sini. Kondisinya adalah seperti ini. Lalu dari main gear 4 juga tetap akan terhubung ke bagian counter gear 4. Lalu selanjutnya di bagian main gear 3 akan terhubung juga ke counter gear 3 yang berada di bawah. Berikut adalah cara kerjanya seperti ini. Cut dulu deh. Selanjutnya yaitu adalah posisi saat gigi percepatan 4. Langkah kerjanya adalah dari poros input. Maka di sini hub sleeve yang ada di sini akan dipindahkan oleh fork sleeve ini ke arah bagian sini, yang mana dari sini ke main gear 4. Main gear 4 kemudian akan terhubung ke synchronizer cone, kemudian ke synchronizer ring. Dari synchronizer ring ini maka kemudian tenaganya ini akan tersalurkan langsung ke apa nih namanya itu adalah output shaft. Berikut adalah cara kerja. Berikut adalah tampilan bagaimana cara kerjanya saat gigi percepatan 4. Apabila ini ditahan, poros output tidak berputar juga, tidak seperti pada saat kondisi gigi netral tadi. Lalu selanjutnya adalah posisi saat gigi percepatan 5.
Gigi percepatan 5 yaitu fork shift akan memindahkan hook sleeve ini ke lalu selanjutnya adalah posisi gigi percepatan 5. Gigi percepatan 5 cara kerjanya yaitu fork shift akan memindahkan hook sleeve ini ke daerah sini untuk gigi percepatan 5. Lalu kemudian dari main gear 4 akan terhubung ke counter gear 4 ini. Lalu dari counter gear 4 terhubung ke counter gear 5. Dari counter gear 5 itu yang ada di bagian bawah, mungkin tidak dapat terlihat dengan jelas. Dari counter gear 5 maka akan terhubung ke main gear 5 yang ada di sini, main gear 5. Lalu dari main gear 5 ini adalah main gear 5. Lalu dari main gear 5 akan terhubung ke ulangi. Selanjutnya itu adalah kondisi pada saat gigi percepatan 5, yang mana dari hook sleeve ini akan bergerak berpindah ke daerah sini oleh fork shift ini. Lalu dari main gear 5 ini akan terhubung dengan counter gear 5 yang ada di bawah. Bisa kalian lihat ini adalah main gear 5, lalu ini adalah counter gear 5. Lalu dari counter gear 5 maka gimana sih? Ulangi, salah baca. Selanjutnya yaitu adalah pada saat kondisi gigi percepatan 5. Di sini hook sleeve akan bergerak ke sebelah kanan, ke sebelah sini oleh fork shift ini. Setelah itu maka main gear 4 akan terhubung dengan counter gear 4. Setelah terhubung maka dari counter gear 4 akan terhubung ke counter gear 5 yang ada di bagian bawah sini. Lalu dari bagian bawah sini counter gear 5 akan terhubung dengan main gear 5. Mungkin agak sulit untuk melihatnya secara jelas. Lalu dari main gear 5 akan terhubung ke synchronizer. Dari sana maka akan output putaran akan langsung terhubung ke roda. Itu adalah cara tampilan putaran saat gigi percepatan 5. Reverse. Selanjutnya yaitu adalah pada saat reverse gear. Pada saat reverse gear synchro slip hook akan kembali ke posisi netral tadi. Lalu kemudian the main gear 1 akan terhubung dengan counter gear 4 yang ada di belakang ini. Bisa kita lihat di sini. Main gear ini akan terhubung dengan counter gear yang ada di bagian sini. Dan berikut adalah kondisi saat reverse hook. Kondisi saat percepatan gigi mundur. Bisa dilihat perbedaan putarannya. Selanjutnya kita akan memasang kartu tarik kembali untuk penutup atau transmisi.
Pas gitu. Wah, Lapas lagi lapas angkot. Self food deh. Aku tuh pasang self food itu. Si kopi. Masa? Tuh, masuk masuk. Ini loh yang kandungan dari mesin transmisi. Lihat gimana sih?